Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, selamat siang. Saya Wendy Mandik, nomor urut 57 dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi Seni Merangkai Bunga dan Desain Flora. Sebagai salah seorang peserta dalam acara upgrading terpenguji yang dilaksanakan oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan, setiap peserta diwajibkan untuk membuat satu video yang bertemakan masing-masing sudah ditentukan, dan pada hari ini saya mendapat tema peraturan perundang-undangan tentang sertifikasi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, topiknya cukup berat menurut saya. Mengapa demikian? Biasanya kalau bicara soal peraturan, apalagi peraturan perundang-undangan, itu kayaknya jarang kita mau tahu. Mungkin belaga masa bodoh tentang peraturan perundang-undangan. Tentang apa saja, apalagi sekarang tentang sertifikasi. Mengapa demikian? Karena biasanya kita yang bergerak di bidang keterampilan itu hanya sibuk berusaha untuk meningkatkan kemampuan kita di keterampilan kita masing-masing. Misalnya seperti saya, seorang perangkai bunga, pasti yang saya usahakan adalah saya belajar segala macam tren yang terbaru tentang seni merangkai bunga, yang viral, yang laris di dunia industri, itu yang saya kejar. Saya tidak mau tahu atau kurang mau tahu tentang aturan undang-undang tentang sertifikasi. Nah, saat ini beruntung sekali bahwa sebagai peserta upgrading master fungsi ini kita diberikan tema, dan temanya itu ada macam-macamnya, ada 7 kalau saya tidak salah. Ternyata Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, untuk mendapatkan sertifikasi itu, atau maksudnya sertifikasi itu sendiri itu ada peraturan dan ada undang-undangnya, ya. Tidak semua lembaga bisa mengeluarkan sertifikasi kemampuan seseorang, mengukur kemampuan seseorang. Mungkin lebih jelasnya barangkali kita harus tahu bahwa sertifikasi itu adalah suatu pengakuan, biasanya berbentuk kertas yang dituliskan di situ nama seseorang dan dia mendapat sertifikat di bidang apa, kemampuannya di bidang apa. Misalnya sebagai seorang perangkai bunga, misalnya saya Wendy Mandik mendapat sertifikat dari lembaga sertifikasi kompetensi. Itu artinya ketika saya sudah memegang sertifikat level 1, saya punya kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan seni merangkai bunga di level 1. Contohnya membuat rangkaian bulat, itu saya harus bisa. Membuat rangkaian vertikal, itu saya harus kompeten. Membuat rangkaian vertikal, begitu juga. Dan lain sebagainya. Itu gunanya sertifikasi. Sertifikasi itu memang sangat penting bagi tiap orang yang punya keterampilan. Dan biasanya orang memang mau kalau keterampilannya itu sertifikasinya. Kenapa demikian? Karena biasanya orang yang mempunyai sertifikat itu menjadi lebih pede, menjadi lebih pede untuk melakukan pekerjaannya. Karena dia sudah ada pengakuan bahwa dia itu mampu. Itu hal yang pertama. Dan yang kedua, biasanya orang yang punya sertifikat itu lebih bisa berkreasi, ya. Itu jadi kayak seperti terbuka, ya. Pikirannya tuh jadi terbuka karena punya sertifikat itu. Membuat orang itu jadi semangat, ya, untuk melakukan pekerjaannya lebih baik dan lebih baik lagi. Dan yang ketiga, biasanya kalau kita bekerja dalam satu perusahaan, kita yang punya sertifikat itu biasanya lebih diperhatikan oleh pimpinan. Biasanya kalau untuk promosi, tentu yang dilihat pertama, orang ini punya sertifikat, itu diperhatikan lebih dahulu. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, itu berarti kalau kita punya sertifikat, sertifikat itu benar-benar memang uh,
penting banget ya, sangat banyak kegunaan. Yang jadi persoalan, sertifikat itu benar nggak seperti sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang kompeten? Karena kalau sertifikat itu dikeluarkan oleh lembaga yang tidak kompeten, pasti hasilnya juga abal-abal. Maksudnya orang yang punya sertifikat itu belum tentu dia bisa melakukan pekerjaan sesuai yang tercantum dalam sertifikat itu. Nah, dengan demikian kita jadi sadar, kita jadi tahu bahwa sertifikat itu juga perlu ada peraturan dan undang-undangnya. Mengapa demikian? Ya supaya nggak sembarang orang, nggak sembarang lembaga mengeluarkan sertifikat dengan mudah mengeluarkan sertifikat itu. Karena itu menyangkut tentang masa depan daripada orang yang menerima sertifikat itu sendiri dan juga untuk orang lain. Di mana misalnya seorang yang sudah punya sertifikat, misalnya dia mengajarkan sesuatu. Kalau misalnya sertifikatnya itu tidak berbobot, pasti yang diajarkan juga hal yang merugikan, tidak punya dampak yang baik untuk orang yang diajarkan. Jadi kita tahu ya, bahwa ternyata sertifikat itu memang perlu diatur, perlu ada undang-undang, ada peraturan perundang-undangan yang harus dilakukan untuk sertifikasi. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, saat ini sedang mengikuti acara upgrading master dengan catatan, dengan harapan bahwa kalau kita selesai dari upgrading master penguji ini, kita akan dilihat, akan diuji atau akan diseleksi oleh panitia, oleh direktorat kursus dan pelatihan, siapa yang layak bisa mendapatkan sertifikat master penguji. Nah, oleh sebab itu, menurut saya, agar supaya sertifikatnya itu memang betul-betul bermanfaat, ya kita harus sungguh-sungguh. Dan saya rasa dari direktorat kursus dan pelatihan juga serius sekali mengadakan upgrading ini, tidak main-main, sehingga semua peserta memang harus belajar atau meningkatkan diri, serius mengikuti acara ini dari awal sampai akhir dengan seksama. Dan kita percaya, kita berharap kita semua bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik dan bisa mendapatkan sertifikat yang pasti sangat membanggakan. Kenapa saya katakan membanggakan? Karena ini dikeluarkan langsung dari direktorat kursus dan pelatihan yang ada di bawah naungan Departemen Pendidikan. Departemen Pendidikan di dalam negara kita adalah departemen yang mengatur segala sesuatu tentang pendidikan. Sudah pasti bukan abal-abal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kalau kita sudah tahu tentang sertifikasi, tentang pentingnya peraturan-peraturan perundang-undangan tentang sertifikasi, tentang mendapatkan sertifikasi itu jangan harus mencari tempat lembaga yang betul-betul qualified, lembaga yang kompeten. Nah, saat ini kita yang sekarang sedang berada di sini, kita harus sungguh-sungguh, karena kesempatan ini kesempatan langka, bahwa kalau kita sungguh-sungguh, maka hasilnya juga pasti membahagiakan banyak orang. Kita tahu bahwa pelatihan ini dilaksanakan oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan itu adalah supaya kita yang nanti berhasil lolos sebagai master penguji, kita bisa membina, membagi ilmu kita untuk para penguji yang ada di tingkatan lembaga sertifikasi kompetensi. Saudara-saudara sekalian, saya rasa apa yang cukup jelas ya tentang apa yang harus kita kuasai, apa yang harus kita tahu tentang sertifikasi itu. Peraturan undang-undang. Mari kita sungguh, bukan hanya tentang peraturan perundang-undangan dan sertifikat dalam sertifikat tentang sertifikasi, tetapi juga semua tema yang sudah ditentukan oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan. Semoga kita semua tetap bersemangat untuk mendapatkan
sertifikat yang benar-benar berbobot dari Direktorat Kursus dan Pelatihan. Selamat